Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenis Oktania dalam Kompas Bisnis. Informasi pertama kita awali dari harga beras di semua jenis lepas kendali meski harga hari raya ini sudah lewat jauh. Harga beras rata-rata per September ini jauh meninggalkan posisi tahun 2021 dan 2022. Kita pakai data pasar induk beras Cipinang Food Station di mana harga beras nasional kini sudah menyundul Rp13.000 per kilo. Paling mahal adalah jenis premium, jenis pandan wangi di pasar modern, yaitu Rp20.500. Ini artinya saudara, jika Anda membeli beras di supermarket, satu karung berisi 5 kilo sudah Rp102.500. Padahal harga eceran tertinggi beras jenis ini di zona tertinggi adalah Rp14.800 per kilogram. Pedagang mengaku kesulitan mendapat pasokan dan kita masih pakai data yang sama, stok beras di pasar Cipinang saat ini sebesar 25.594 ton. Jauh di bawah stok 2 tahun terakhir yang selalu di atas 35.000 ton. Mengapa harga makin liar? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Rahmi Widiryarni, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional. Selamat pagi Bu Rahmi. Selamat pagi, Mbak. Ya, ini beras lagi menjadi sorotan, harganya kembali naik begitu ya. Mengapa kembali berulang? Harganya liar di atas harga eceran tertinggi. Bahkan jenis pandan wangi ini sudah tembus di harga Rp20.000 per kilogram. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi semuanya. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa siklus produksi padi gitu ya, sebenarnya berulang setiap tahun, bahwa di semester 1 itu produksi sekitar 65-70%, kemudian semester 2 sekitar 25-35% gitu ya Mbak. Kemudian saat ini sudah masuk semester 2, kemudian juga ternyata El Nino yang sudah diprediksi sejak awal tahun ternyata juga berdampak terhadap produksi. Jadi kalau kita lihat memang harga naik gitu ya, naik dari awal tahun. Kemudian kita konfirmasi juga dengan produksi gitu, karena supply demand kan juga berlaku. Jadi memang di semester 2 ini dampak El Nino itu cukup kuat gitu terhadap penurunan produksi padi. Ya, Bu, tapi kalau kita lihat datanya lagi sejak dari awal tahun begitu ya, kalau kami pakai data dari Pasar Induk Cipinang, ini Ya, stok beras tahun ini jauh lebih rendah dibanding tahun 2021 yes, bahkan betul. 2022. Nah, apakah impor ini tidak cukup, Bu? Sebenarnya dari awal 2023, bahkan mungkin di Oktober 2022, Badan Pangan Nasional dengan prognosa neraca pangan pada saat itu, Bapak Kepala Badan sudah menyampaikan kepada publik bahwa 2023 situasi akan tidak baik terkait dengan beras gitu. Sehingga setelah izin impor 500.000 di 2022, pada saat itu masuk 200.000 sampai Desember, karena memang selalu disampaikan oleh beliau bahwa eh, kedatangan impor ini harus terukur gitu. Jadi tidak tidak serta-merta langsung masuk gitu, karena juga kita mengutamakan pembelian dari dalam negeri ini khusus untuk cadangan beras pemerintah ya Mbak. Mhm. Kemudian masuk 300.000 yang sisa kuota 2022 itu sampai di bulan awal Maret gitu. Kemudian di awal tahun 2023 kita lihat ternyata harga juga nggak turun gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebenarnya paling mudah kita punya panel harga pangan yang diupdate setiap hari, tapi kita juga bisa lihat harganya PIBC karena itu kan barometer pasar beras gitu, tidak hanya di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara gitu ya. Nah itu juga mulai menunjukkan tanda-tanda tidak turun gitu, sehingga diputuskan oleh pemerintah, Bapak Presiden memerintahkan untuk impor 2 juta ton di 2023 dengan kedatangan yang terukur gitu. Karena kan itu baru prediksi ya Mbak.
apakah kita benar perlu 2 juta atau sebenarnya cukup 500.000, 700.000 gitu ya. Dan ternyata sampai hari ini situasi seperti ini gitu ya Mbak. Jadi kedatangan importasi beras ini akan 2 juta full plus 300.000 yang sisa 2022. Jadi 2,3 ini untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah khususnya beras. Oh, Jadi pemerintah dalam situasi apapun harus punya cadangan beras yang kuat. ya, perlu ada cadangan beras yang terus dipenuhi. Nah, lantas apa solusi Yes. dari Bappenas baik jangka pendek namun tetap bisa dipakai secara jangka panjang? Kalau yang pertama sesuai dengan prognosa ya Mbak, prognosa ini disusun juga dengan lintas KL, maka yang pertama adalah perlu penguatan produksi, melakukan berbagai macam upaya dan ini dilaksanakan oleh Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian. Jadi wilayah-wilayah, lokasi-lokasi yang masih dapat air dilakukan percepatan tanam. Kemudian yang kedua, Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog sesuai dengan memang operatornya adalah Bulog untuk menyalurkan beras ke masyarakat melalui beras SPHP. Jadi ada beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini langsung ke retail, baik di modern maupun di pasar rakyat, kantongan 5 kilo dengan HET, 10.900 per kilo. Kemudian kemarin juga di Rakernas, Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk percepatan penyaluran bantuan pangan dalam bentuk beras yang 10 kilo per keluarga ini di September ini. Ini untuk 21,353 juta KPM di seluruh Indonesia. Ini akan dirilis untuk tadi menjaga bahwa masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan dan terdampak paling besar terhadap kenaikan harga bisa terpenuhi kebutuhan pangannya 10 kilo untuk 3 bulan. Oke Bu, selain Badan Pangan Nasional, siapa lagi sebenarnya yang harus bertanggung jawab untuk mencari solusi pasokan dan juga harga beras ini? Eh, Beras ini kan bagian dari pangan ya Mbak. Kalau kita lihat dari apa namanya circle KL yang terlibat dengan pembangunan pangan itu sebenarnya banyak gitu ya. Kalau produksi jelas Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian memang fokus di produksi. Kemudian ada kementerian seperti PUPR untuk menyiapkan waduk, bendungan, irigasi yang besar-besar. Kemudian juga ada Kementerian Perhubungan yang saat ini sudah intens bekerja sama dengan Badan Pangan untuk membawa, mendistribusikan beras ini sampai ke pelosok-pelosok dengan mengoptimalkan tol laut, bahkan menambah deviasi titik perjalanan tol laut. Kemudian juga ada banyak Mbak, Kementerian Perdagangan juga support, Kementerian Perindustrian. Jadi banyak yang harus memang terlibat dalam pembangunan pangan. Tidak hanya beras, tapi juga komoditas pangan strategis lainnya. Ya, ini terkait dengan harga beras tentu ini akan melibatkan begitu banyak kementerian dan lembaga. Terakhir Bu, harga Ya. terbentuk karena pasokan, tapi data tentang beras ini selalu berbeda satu sama lain institusi. Perlukah Indonesia melakukan amnesti data beras? Sebetulnya datanya sumbernya satu Mbak dari BPS karena single data untuk beras ini sudah ada KSA gitu. Jadi nanti akan terjadi koreksi. Feeling saya ini akan ada koreksi gitu karena kita apa ya percaya bahwa situasi saat ini itu juga terpengaruh dengan apa ya penurunan supply karena tidak hanya terkoreksi di harga tapi juga terlaporkan bahwa banyak penggilingan bahkan sekarang beberapa penggilingan menengah besar juga sudah mulai kekurangan bahan baku gabah. Artinya memang sumber bahan baku gabahnya ini yang kurang karena kita tidak impor dalam bentuk gabah, impornya kan dalam bentuk beras gitu. Jadi para penggilingan ini sudah mulai kekurangan bahan baku. Baik, tentu ini kita nantikan bagaimana langkah pemerintah dalam jangka pendek dan juga jangka panjang untuk kembali menstabilkan harga beras di pasaran. Terima kasih Ibu Rahmi Widiriani, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi.